Assalamualaikum Besti. Selamat datang di podcast Curahan, Curhat Anak Kuliahan. Nah, sesuai judulnya, podcast ini adalah ruang untuk curhat gimana sih rasanya jadi anak kuliahan, seperti apa suka duka dunia perkuliahan, dan seperti apa sih pusingnya mikirin tugas, skripsi, dan tantangan-tantangan lain yang akan kalian hadapi di dunia perkuliahan. Seperti di episode pertama kali ini, aku bakal mengajak kalian untuk ngobrolin dunia perkuliahan bareng salah satu narasumber yang sangat menarik. Selamat mendengarkan. Halo Besti, gimana nih kabarnya? Semua baik-baik aja ya? Oke, ketemu sama aku Uswatun Hasanah di episode pertama podcast Curahan ini. Aku ditemenin sama salah satu temanku nih, namanya Happy Nastasia Salsabila. Aku biasa panggil dia Happy. Halo Happy, boleh Halo Uswa, halo teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman, Happy ini temanku waktu dulu dari SMP. Jadi kita dari SMP udah sekelas, 3 tahun sekelas, abis itu SMK juga kita satu sekolah ya Happy ya? Yap, betul. Oke. Gimana nih Hap kabarnya? Udah lama ya kayaknya kita gak ketemu. Ya, alhamdulillah sih baik-baik kok. Good. Nah Besti, Happy ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Wow, prodinya penyuluhan dan komunikasi pertanian ya Hap ya? Yap, betul sekali. Oke. Nah, Besti, ditemenin sama dia, kali ini aku mau mengulik seperti apa sih dulu dia perjuangannya buat bisa masuk universitas ternama di Indonesia ya kan. Terus kayak gimana sih kehidupan perkuliahannya, kesibukannya dia sekarang apa aja, kayak gitu-gitu. Kalau kalian penasaran, tetap stay di channel ini sampai akhir ya. Oke, Besti. Nah, kalian pasti penasaran kan, Happy ini dulunya tuh masuk jalur apa? Apakah SNM atau ujian mandiri atau apa sih Hep dulu? Kebetulan dulu aku masuk jalur SBMPTN karena aku daftar SNM ketolak, jadi lanjut ke SBM UTBK. Oke, emang namanya SNM tuh agak susah ya, nggak bisa ditebak gitu. Kriteria apa biar lolosnya tuh apa? Jadi ya udah SBM Ya, aja gitu ya. Itu hanya suratan ilahi sih yang tahu. Iya, benar banget, benar. Oke, dulu masuknya jalur SBM, tapi masuk UGM tuh dulu emang dari kecil udah ngincer nih UGM, pengen UGM banget, atau sebenarnya ngincer kampus lain nih dulunya? Sebenarnya itu tuh waktu aku masih SD SMP itu tuh aku seneng banget nonton film sinetron gitu teman-teman. Terus kayak kok di sinetron tuh kayak kuliah tuh enak banget ya, mereka kayak main-main doang. Terus akhirnya aku searching kampus-kampus di Indonesia dan langsung jatuh cinta nih sama UGM, karena nggak tahu sih, karena aku suka aja sama jazz dan gedung-gedung yang ada di sana. Jadi emang udah pengen banget dari kecil gitu. Oke, emang apa sih yang nggak menarik dari UGM gitu ya? Benar. Mantap banget. Oke, masuk jalur SBM. Nah, kita Besti di rumah sendiri tahu ya, kalau masuk jalur SBM tuh benar-benar nggak mudah gitu, persaingannya ketat, terus tentu dulu persiapannya juga nggak mudah gitu ya kan Happy ya? Iya, betul banget. Nah, dulu Happy sendiri gimana sih perjuangannya, apalagi Happy ini asal usulnya dari SMK gitu ya Happy ya? Iya. Nah, itu gimana sih, boleh diceritain nih, Besti di rumah pasti penasaran banget. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Sebelumnya kan tadi juga udah sempat disinggung sama Uswa kalau misalnya latar belakang aku tuh dari SMK, dimana notabene kalau SMK tuh emang tidak dipersiapkan untuk kuliah teman-teman. Jadi ya belajar dan juga struggle-nya tentu lebih apa ya, bisa dibilang lebih besar dan juga lebih banyak lagi effortnya untuk bisa daftar di UTBK SBMPTN ini. Jadi untuk belajarnya sendiri tentunya beda banget sama teman-teman dari SMA. Kalau misalnya dulu di SMK udah pulang sore karena banyak praktik, banyak teori dan sebagainya. Jadi aku belajarnya curi-curi waktu, dan kebetulan join juga di salah satu bimbel bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya itu yang membantu aku untuk lolos di jalur SBMPTN. Oke, tapi tentu kalau SMK kan dulu emang kayak istilahnya banyak prakteknya gitu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau SMA itu banyak teorinya, jadi kayak udah kebantu banget dari awal. Tapi kalau SMK kita di istilahnya digembleng praktek-praktek gitu, terus ngejarnya tuh susah banget nggak sih, kayak lesnya
bimbelnya gitu tuh kayak bener-bener menguras tenaga pikiran gitu banget nggak sih dulu tuh Heb? Iya, kerasa banget. Apalagi kan kita nggak ada basic yang kayak emang dipersiapkan buat UTBK ya. Misalnya ada TKA atau TPS-nya itu emang nggak ada sama sekali di SMK. Jadi paling belajarnya dari materi-materi buku yang udah dibeli atau enggak dari soal tryout yang ada di internet gitu-gitu. Tapi untungnya karena di SMK ini kan kita belajar banyak banget prakteknya. Jadi kalau aku masuk di jurusan yang masih linear di SMK, itu pas udah masuk adaptasinya justru lebih mudah aja sih dibandingkan dengan teman-teman SMA yang emang nggak ada basic di pertanian gitu. Oh iya bener banget sih kalau nggak lintas jurusan nih kayak aku, aduh jadi kesindir nih. Happy sendiri dulu SMK-nya juga di pertanian, terus ngambil SBM-nya juga di pertanian juga ya, Fakultas Pertanian kan? Iya betul. Jadi justru setelah masuknya itu ya yang jadinya kayak kebantu gitu ya. Iya, ya dikit-dikit udah ada basic gitu. Iya benar-benar. Tapi dulu bimbelnya di berapa tempat aja sih? Kayak penasaran banget aku. Jujur li aku tuh nggak bimbel di banyak tempat sih, aku cuman bimbel di tempat bahasa Inggris di dekat rumah. Kalau yang lain itu kebantunya lewat tryout di internet sama beli beberapa buku SBM. Oke, berarti bimbelnya bahasa Inggris doang apa sama apa matematika apa sih? Bahasa Inggris doang, karena waktunya juga waktu SMK kayak nggak ada waktu buat bimbel gitu. Itu mulai bimbelnya udah dari SMP kah atau emang waktu udah mau mendekati SBM doang nih atau dari seberapa lama bimbelnya? Kalau bimbel SMP dulu pernah satu bimbel juga sama Uswa, tapi sebenarnya itu bukan persiapan buat kuliah ya, itu buat masuk ke SMA. Ya. Iya. Terus kalau buat persiapan sendiri sebenarnya dulu tuh aku nggak ada basic pengen mau lanjut ke PTN sih. Aku tuh lebih pengen lanjut ke ikatan dinas di STAN kalau teman-teman tahu, dan emang persiapan di STAN itu udah dari awal-awal SMA. Jadi untuk TPS atau kalau di STAN kan ada yang namanya TPA ya, itu tuh kurang lebih sama, dan alhamdulillahnya belajarnya dari situ, jadi udah punya waktu yang cukup lama juga buat belajarnya. Oh jadi dulu tuh pengennya sebenarnya pengen STAN gitu? Iya betul. Aduh sayang banget, tapi kenapa dulu jadinya kok belok arah nih, nggak jadi ke STAN, kenapa? Karena dulu waktu aku lulus tahun 2020 kebetulan STAN tutup pendaftaran, jadi belum rezekinya. Agak masih sampai sekarang masih ada penyesalan nggak sih? Enggak sih ya, soalnya keterimanya udah di yang lebih udah sepadan gitu ya, jadinya nggak nyesel gitu ya kan? Atau masih ada penyesalan gitu nggak sih? Kalau penyesalan ada sih sedikit, tapi apa sih yang perlu disesali? Yang penting kan kita harus maju ke depan terus. Yes, benar banget. Oke. Terus kalau ngomongin tentang bimbel nih, kalau menurut Happy sendiri sebenarnya kalau ada nih bestie di rumah yang bingung pengen masuk kampus ternama juga, tapi karena satu dan lain hal tuh jadinya nggak bisa bimbel gitu. Jadi menurut Happy tuh sepenting apa sih masuk bimbel, atau cukup kok kita belajar sendiri aja gitu? Sebenarnya aku bisa jawab kalau hal kayak gitu tuh relatif teman-teman. Ada orang yang memang harus bimbel atau butuh bantuan orang lain supaya belajarnya bisa lebih fokus lagi. Ada juga teman-teman yang dengan belajar sendiri itu bisa menggait atau menambah banyak ilmu. Jadi kalau menurut aku penting atau enggaknya bimbel itu kembali lagi ke diri teman-teman. Pikirin lagi apakah bimbel itu penting banget bagi teman-teman atau enggak. Tapi misalnya teman-teman memang memang mau dan juga mampu untuk bimbel, tentunya bimbel tuh sangat-sangat membantu sih menurut aku, karena di bimbel tuh juga ada ada banyak sekali informasi-informasi tentang tes masuk, tentang soal-soal ujian dan sebagainya yang tentunya bisa membantu teman-teman dalam meraih cita-cita teman-teman masuk ke PTN impian. Oke, berarti sebenarnya penting gitu ya, tapi relatif sama keadaan orangnya gitu ya. Iya betul sekali. Nah, dulu waktu udah keterima SBM nih, gimana sih dulu perasaannya waktu lihat pengumumannya bareng-bareng kayak momen-momen di TikTok gitu nggak sih, atau biasa aja justru? Nggak sama sekali. Jadi sedikit cerita, waktu sebelum pengumuman SBM itu tuh aku udah ditawarin sama SMK aku untuk masuk ke salah satu PTS di Yogyakarta juga, dan sebenarnya di kesepakatan itu ada salah satu poin di mana
aku kalau bisa tetap masuk di PTS-nya, diterima ataupun tidak pada saat pengumuman SBMPTN. Jadi waktu buka SBMPTN itu kayak ya udah deh diterima atau enggak kan aku tetap di PTS yang tadi Udah gitu punya kan. cadangan gitu ya? Iya, jadi waktu buka biasa aja sambil makan aku. Lagi Aduh. suapan pertama, ijo gila, ijo. Ya udah deh keterima alhamdulillah. Wow, oke. Tapi dulu waktu SBM tuh pilihan pertama, kedua emang UGM semua ya? Iya, betul. 1-2 nekat banget sih karena emang itu udah ada perjanjian dengan PTS-nya. Oh iya benar. Terus waktu dulu setelah masuk udah diterima nih. Terus waktu itu kan kita masuk itu tuh kan masih ini ya, pandemi masih gencar-gencarnya. Jadi Iya, masih full online gitu ya. betul. Nah, itu adaptasinya susah nggak sih? Baru masih jadi maba, terus kuliahnya harus online. Padahal buat ngejar teori kayak gitu tuh gimana sih adaptasinya dulu? Sebenarnya kalau online tuh plus minus soal karena waktu kalau misalnya kita kaitin sama ketemu teman-teman nih, tentunya sedih banget PPSMB, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu dosen, kakak tingkat dan sebagainya, itu masih cuman virtual aja, itu tentunya sedih banget dan dan punya keinginan nih buat PPSMB awal-awal kenal kampus kok cuman online, nggak bisa lihat kampus aslinya. Tapi kalau masalah teori itu juga ada plus minusnya sendiri, kayak misalnya yang tadinya kita mungkin masih bisa dibilang nol atau cuman punya sedikit basic, jadi kalau di rumah dengan online itu masih bisa sambi dengan beberapa bacaan yang lainnya. Tapi juga dalam pengejaran materi tentunya akan beda ya kalau misalnya kita ada di kelas bareng-bareng sama dosen dan teman-teman yang lainnya, diskusi bareng-bareng itu tentunya akan memiliki tingkat adaptasi yang berbeda. Jadi kalau online ya susah-susah seneng sih. Oh, berarti dulu ospeknya juga online ya, full online. Iya, online. Nggak ngerasain yang pakai caping-caping gitu ya? Kalau UGM gitu nggak sih? Iya, padahal mau bentuk formasi nggak jadi. Oke. Tapi kalau menurut Happy sendiri ospek kayak gitu tuh efektif nggak sih gitu? Kayak tetap kurang kan buat mengenal kampusnya tuh kita jadi kayak cuma ya setengah hati gitu nggak sih? Iya, jadi lebih ke webinar gitu kalau PPSMB-nya secara online. Banyak Kurang. webinar di depan laptop terus gitu ya? Iya, betul. Nggak kenal kampus mah itu namanya kenal layar laptop. Iya, benar. Ngerasain juga sih kayak awal-awal dulu tuh mah jadi males gitu nggak sih? Kayak cuma di rumah ngeliatin layar terus capek sih itu. Iya, capek banget, bener. Nah, oke. Aku penasaran juga waktu dulu masuk UGM terus setelah menjalani kuliah nih berbulan-bulan terus akhirnya sekarang sampai semester 4 ya. Sekarang kita udah semester 4. Cepet banget ya. Iya, Nggak betul. kerasa udah semester 4 aja. Nah, ada nggak sih kayak sesuatu hal yang baru yang Happy tuh baru temuin di UGM dan ini emang jadi kebiasaannya anak UGM. Gimana sih? Misalnya nih kayak setiap mau musim ujian atau UTS UAS gitu tuh mahasiswanya pada begadang belajar di perpus yang malam kayak gitu, atau ada kebiasaan-kebiasaan apa yang Happy baru temuin di UGM doang nih kayak gitu, ada nggak sih? Mungkin ini kalau misalnya yang belajar pas UTS, UAS dan semua mahasiswanya begadang atau enggak, itu tuh sebenarnya sama aja waktu masih SMA. Itu balik lagi ke teman-temanku karena di sana juga banyak banget teman-temannya dengan latar belakang dan juga dengan sikap serta sifat yang beda-beda. Tapi yang ditemuin tuh waktu offline itu adalah kalau misalnya waktu SMA kan kita ada di satu gedung, ya udah gedung-gedung itu aja kan. Nah, waktu kuliah ini itu tuh antara satu gedung dengan gedung lainnya pas pergantian mata kuliah tuh jauh banget, bisa kayak 200 meter, 300 meter. Iya, jadi dengan waktu 10 menit sisa pergantian mata kuliah tuh harus sampai ke gedung yang lainnya, nyari-nyari gedung dulu, apalagi dulu maba masih online. Jadi itu struggle yang paling kerasa banget sih, jauh bener gedungnya gitu. Dan dengan waktu yang sempit harus ada di gedung yang berbeda dengan lantai yang beda juga, itu kayak semua bareng teman-teman yang lainnya lari-larian, terus rebutan kursi dan lain-lainnya. Itu sih yang bikin kayak beda banget dari masa SMA. Oke, tapi dulu tuh Happy mulai offline tuh ke semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4, awal semester 4.
Tapi apa namanya juga udah serentak masuk semua atau di kayak NIM genap ganjil gitu masuk duluan habis UAS atau serentak gitu sih? Kalau di aku kebetulan ini yang wajib banget itu yang Jateng sama DIY itu udah wajib offline. Oh. Sama kalau ada teman-teman dari luar yang emang udah di Jogja itu juga wajib buat offline. Tapi misal ada yang pengen tetap online nih gitu, sama dosennya juga difasilitasi gitu atau gimana? Kalau yang dari luar Jateng DIY bisa, tapi kalau Jateng DIY mau nggak mau harus ke kampus sih. Biar Oke. Berarti dulu apa namanya sama teman-temannya itu tuh waktu awal masuk offline itu tuh tetap masih canggung kayak gitu kan, apalagi harus apa namanya itu tadi ceritanya katanya apa namanya perpindahan makul dari makul satu ke yang lain tuh harus pindah gedung, pindah lantai kayak gitu tuh gimana sih gitu apa namanya adaptasi sama teman-teman barunya? Oh, jadi kebetulan karena prodiku tuh kemarin baru ada sertifikat ASIN namanya. Jadi Apaan tuh? itu tuh sertifikat internasional kayak akreditasi gitu, tapi beda. Dan setelah ada sertifikasi itu, kebetulan setiap mata kuliah di akhir itu diwajibkan untuk ada diskusi. Jadi per kelompok tuh ada diskusi. Nah, di situ juga jadi satu wadah tersendiri buat pengakraban satu sama lain gitu. Kalau misalnya dulu kalau udah kelas selesai ya udah pulang gitu-gitu, tapi karena kemarin pas offline udah ada ASIN itu, jadi kayak tiap hari diskusi nih, interaksi sama semua teman-teman dan kelompoknya selalu diacak. Jadi itu lebih kayak lebih mendekatkan satu sama lain. Dan di luar itu juga bisa sih ketemu teman-teman lainnya, misalnya ada di organisasi atau enggak main bareng, cuman cari makan bareng gitu, juga menjadi ajang perekat tersendiri gitu. Jadi aman lah. Berarti apa namanya adaptasi sama temen tuh nggak yang sesulit itu atau butuh waktu yang lama gitu nggak ya? Tergantung juga, ada beberapa teman-teman yang kayak emang susah untuk didekati dan itu ya ada sih kayak ya gitu, teman-teman tahu lah. pasti ada benar-benar. Nah tadi nyinggung masalah organisasi, kalau di UGM tuh pasti banyak ya kayak UKM organisasi kemahasiswaan gitu banyak ya Happy ya? Iya banyak banget. Nah kalau Happy sekarang ikutnya ada nggak organisasi yang diikutin? Ada kebetulan ada sih. Namanya? Untuk sekarang kesibukan aku di organisasi kebetulan ikut BEM Fakultas Pertanian UGM. Itu ada di Kementerian Sosial Ekonomi Pertanian. Kementerian Sosial Masyarakat. Mohon maaf teman-teman. Sosial Ekonomi Pertanian itu prodiku. Terus yang kedua ada di Himpunan Mahasiswa Departemen, namanya KMSEP, Keluarga Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Itu juga di Departemen Pengabdian Masyarakat. Sama yang satu ada di KMMP, itu di Jaringan Eksternal. Berarti itu berapa organisasi tuh? 3. Wow. Ya. Gila, capek banget gak sih? Aduh ya ampun, 3 organisasi di waktu yang bersamaan gak sih? Iya, bareng-bareng. Itu masuknya dari semester berapa? 3? Dari semester 1 awal banget, jadi kayak lanjut berjenjang gitu. Oh, kayak bertahap gitu? Iya, karena kalau yang di BEM sama di departemen itu emang itu emang kerja sama bareng-bareng. Tapi kalau di jaringan eksternal tadi di KMMP itu salah satu BSI, Badan Semi Independen, itu karena aku udah semester 4 jadinya cuma mengawasi adik-adik tingkat di semester 2. Oh, oke. Nah, aku pengen tanya nih yang tadi yang di BEM. Nah, itu Happy masuk di apa nih? Departemen apa atau ada divisi apa gitu nggak sih? Yang di BEM tadi kebetulan sekarang diamanahi jadi Direktur Jenderal. Oh, iya. Keren banget ya namanya, padahal itu biasa aja. Itu ada di itu? Dirjen Pergerakan Sosial, masuknya ke Kementerian Sosial Masyarakat. Jadi nanti untuk job desk-nya atau prokernya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman kepo, itu teman-teman bisa aja deh lihat di Instagram Sosmas Pride atau Sosmas BEM KMFPN UGM. Nah, boleh tuh teman-teman nanti kepoin IG-nya. Ya, tapi sedikit ini ya spill aja. Jadi di sosial masyarakat itu prokernya seperti namanya itu berkecimpung dengan banyak sekali masyarakat luas. Kita ada galang dana untuk donasi, ada rumah mengajar. Di rumah mengajar ini nanti kita ngajarin anak-anak kecil main-main bareng dan sebagainya. Terus ada proker lainnya kayak misalnya One Blood One Hope, itu proker baru kita di mana kita mencarikan donor darah bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang membutuhkan donor darah. Kalau misalnya selama ini kita tuh cuman
lihat ada orang yang butuh donor darah di story atau di grup WhatsApp, itu kan ya udah lewat aja kan. Jadi kita memfasilitasi agar nantinya darah itu dapat tercukupi gitu. Dan masih banyak lagi proker lainnya yang bisa teman-teman saksikan. Berarti Happy tuh kayak membawahi beberapa anak gitu ya? Ada beberapa anggota yang ketuai gitu ya? Iya, ada beberapa teman-teman di pergerakan sosial. Oke, berapa orang tuh Happy kalau boleh tahu? Kalau total semuanya 20 orang, cuman kita bagi-bagi plot lagi jadi 5 orang. Wih, banyak ya. Berarti satu ormawa apa sih namanya? Satu kementerian. Oh, oke. Berarti sibuk juga ya. Udah kalau kuliah sendiri makulnya sampai sore juga? Enggak sih. Kebetulan yang semester ini tuh dapat 2 praktikum doang, itu sampai jam 3:30. Itu setiap hari Selasa sama Kamis, lainnya mentok sampai jam 1 siang. Berarti kalau misalnya kegiatan UKM gitu ya sebutannya, apa sih BEM? BEM. Oke, BEM. Kalau di kegiatan BEM sendiri tuh nanti ngambilnya kayak pas weekend aja atau disambi-sambi kuliah juga atau gimana sih? Kalau di BEM kebetulan ada rapat rutin setiap hari Jumat sore atau enggak Jumat malam. Cuman kalau misalnya untuk rapat dadakan, kalau misalnya ada kegiatan insidental kayak bencana dan sebagainya, itu nanti bisa dirembuk secara mendadak dan juga cari waktu luang dari teman-teman semuanya. Jadi fleksibel banget teman-teman. Oh, berarti asik, masih enjoy aja ya, nggak yang ngeganggu kuliah nih atau enggak gitu, enggak ya? Alhamdulillah enggak sih, karena kan akademik masih prioritas ya. Tapi di luar gitu ya, ada opini yang kayak ngapain sih ikut organisasi, cuma buang-buang waktu doang gitu. Ada juga nih yang dia ngakunya aktivis, kayak aktif di organisasi, tapi di kelas tuh ya dia pasif-pasif aja. Kalau misalnya kelompokan juga dia minta digendong kayak gitu-gitu. Pernah dengar kayak gitu nggak sih? Pernah banget. Tapi sebenarnya penting nggak penting gitu ya, tergantung orangnya gitu nggak sih? Kalau menurut Happy sendiri gimana ikut organisasi itu? Bener banget sih, itu penting gak penting ya, tergantung masing-masing dari kita dan juga dari teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya ditanya opini pribadiku tentang penting gak sih ikut organisasi, jawabanku adalah penting, karena bisa dilihat dari tadi jawabanku, aku ikut 3 organisasi, jadi aku anggap organisasi itu juga penting. Nah, alasannya kenapa? Karena aku pikir kalau misalnya nih kita akademik doang, akademik kan nanti ketemunya teman-teman di kelas sama dosen, ya udah kita dapat ilmu, kita pulang, tapi kita nggak dapat soft skill dan hard skill yang lainnya, kayak misalnya kita bisa negosiasi, kita bisa manajemen waktu dengan baik dan sebagainya. Itu tuh bisa banget diambil dari organisasi yang kita ikutin teman-teman. Jadi kalau menurut aku penting, tapi balik lagi ke prioritas teman-teman semuanya, apakah mau ikut organisasi atau tidak. Iya, benar banget. Soalnya ada juga yang dia di kampus tuh nggak ikut apa-apa, tapi ternyata di luar kampus dia kuliah sambil kerja kayak gitu. Itu kan juga betul. Bagus kan, nggak cuma kuliah pulang buang-buang waktu buat main-main gitu kan, jadinya malah nggak baik. Nah, terus ngomongin tentang momok tentang skripsi. Nah, kalau Happy di UGM tuh ada ini nggak sih, kayak ada dosbing yang kayak menentukan banget nih hidup dan mati kita tentang dunia perskripsian, kayak kalau dapet dosen A nanti kita skripsiannya lama, banyak revisi, tapi kalau dapet dosen B itu kayak ya udah lancar-lancar aja, ACC terus jadinya kita cepet lulusnya kayak gitu. Ada juga nggak sih? Kebetulan aku belum tahu banyak tentang skripsi, tapi dengar cerita dari teman-teman kakak tingkat itu ada banget. Jadi dosen tuh kayak dipecah belah jadi 2, ada dosen yang enak dan yang enggak, kalau kakak-kakak bilang gitu. Tapi sebenarnya yang bisa disimpulkan dari cerita kating-kating yang udah ngobrol, udah sharing-sharing tentang dosbing dan sebagainya, itu adalah kita memang harus pintar-pintar untuk manage waktu nih, pintar-pintar untuk kapan sih seharusnya kita mulai ngerjain skripsi, kapan sih seharusnya kita bimbingan sama dosen, karena kan gak setiap hari, setiap waktu dosen punya waktu buat dengerin bimbingan kita kan.
Jadi emang dari kitanya baik nanti tuh dosennya baik atau enggak, tapi yang penting dari kitanya udah ngasih effort yang terbaik, itu insya Allah ya bakal dipercepat gitu. Beda nih kalau kita males-malesan ngerjainnya entar-entar, ya udah dosennya juga ngikutin kita entar-entar. Iya bener banget. Tapi misal nanti dapat dosen yang rewel gitu, ya udahlah ya, nasib, gimana lagi. Iya. Nanti ngadu aja sama DPA-nya minta ganti. Kalau di UGM tuh dospinnya udah diplot dari fakultas gitu ya, kita nggak bisa milih, atau dosen PA-nya kita jadi dospin. Beda, bukan DPA-nya tapi besok kayak ada war gitu. Oh, rebutan gitu? Iya, ada war sama dosennya, ACC nggak kalau misalnya kita jadi mahasiswanya beliau. Berarti ada kayak sistemnya gitu ya, nanti kita masukin proposal gitu, Iya, atau iya betul. Berarti harus cepet-cepetan dong ya, biar dapetin dosen yang harus mulai ngincer dari semester 1 teman-teman. Nah, kalau ngelanjutin tadi masalah skripsi gitu ya. Kalau udah skripsian terus udah lulus gitu kan, kelulusan setelah kuliah itu kan kayak menentukan atau mempengaruhi gitu ya. Kemudian seseorang itu nantinya mau kerja di mana, terus masa depannya kayak gimana, itu kan juga berpengaruh ya kan. Yep. Nah, tapi ada juga nih orang yang berpikiran tuh berseberangan sama itu, kayak ngapain sih capek-capek kuliah, tapi belum tentu itu menjamin masa depan. Soalnya ada juga yang kayak udah sarjana tapi masih nganggur, masih susah dapat kerjaan. Apalagi kalau cewek, kayak ngapain sih kuliah capek-capek buang duit, pada akhirnya turunnya ke dapur juga kayak gitu ya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut aku penting sih ya kuliah tuh. Tapi kalau menurut kamu gimana, Heb? Kalau menurut aku pribadi, ini lagi-lagi opini pribadiku ya teman-teman, karena pada akhirnya aku memutuskan untuk kuliah, itu juga berarti aku memutuskan atau aku mengopinikan bahwa kuliah itu penting. Karena sedikit cerita juga, ada di beberapa pertemuan keluarga itu kayak aku yang dipandang sebelah mata, kayak misalnya, ngapain kuliah juga, nanti juga ke dapur kayak yang tadi Yusfa bilang dan sebagainya. Sampai sekarang pun kayak gitu ada? Masih ada, bahkan ada yang bilang, wah nanti kalau kuliah lama-lama nikahnya kapan dong, gak nikah-nikah jadi perantau. Kayak ya nggak apa-apa Bu, saya emang tujuan saya, goal saya untuk lulus kuliah dulu gitu. Jadi kalau menurut aku kuliah itu penting, karena kalau misalnya aja seperti yang kita tahu sekarang kita udah masuk ke industri 4.0, dan iya, bener banget. Itu tuh kayak misalnya mohon maaf tapi kalau misalnya kita cuma berbekal pengetahuan dasar kayak di SD, SMP, SMA atau bahkan di SMK yang udah ada yang udah ada penjurusan pun, itu rasanya untuk pengetahuan dan keterampilan tuh masih banyak banget yang harus kita pelajari di masa atau di fase-fase perkuliahan ini teman-teman. Jadi kalau balik lagi penting atau enggak, menurut aku penting, seperti itu. Jadi jangan khawatir aja sih kalau misalnya ada yang bilang, lo kapan nikahnya, kuliah terus ya. Kamu dan teman-teman lainnya cukup bilang kalau goals kita ke depan sementara ini ya kuliah dulu, untuk nikah nanti ada kok waktu tersendirinya, jadi tenang aja. Nah, itu bener banget Besti. Jadi buat kalian tuh nggak usah khawatir ya kalau misalnya ada kumpul keluarga terus ditanyain sama Pak D Bude kapan nikah ya. Aku masih kuliah kayak gitu. Jadi ada goals tersendiri yang pengen kita capai. Nah, kalau nanti udah tercapai, nah baru tuh kita bayar omongan mereka gitu ya, Heb ya. Ya betul, I love it. Nah, oke. Aduh, udah panjang banget kayaknya dari tadi kita ngomongin kayak perkuliahan, tapi nggak kerasa udah mau setengah jam aja ya. Nah, boleh nih Heb kasih closing statement atau motivasi deh buat Besti di rumah yang mungkin sampai sekarang pun masih ragu gitu, mau kuliah, mau buat punya cita-cita yang tinggi kayak gitu, tapi karena satu dan lain tuh ada keterbatasan lah, atau ya itu tadi masih ragu kayak ngapain kuliah kayak gitu, masih ada pengaruh dari lingkungannya juga. Jadi bisa nih Happy kasih motivasi biar mereka tuh ayo kuliah tuh penting gitu. Jadi apalagi kalau nanti udah bertambahnya tahun, udah kita tuh hidup kayak seiring berkembangnya teknologi gitu ya. Jadi kalau kita nggak menambah wawasan, nambah ilmu lewat kuliah, lewat pendidikan, itu kita mau gimana ngejarnya dan
bersaing sama orang-orang lain. Nah, menurut Happy, motivasi apa nih yang bisa kamu kasih buat Besti di rumah? Oke, sebelumnya mungkin ini bukan motivasi ya, karena saya bukan Mario Teguh. Oke. Enggak sih. Tapi disclaimer juga, ini bukan paksaan, karena kembali lagi ke teman-teman, kalau misal mau kuliah ya silahkan, kalau mau misalnya mau langsung menikah atau bekerja ya silahkan juga. Tapi ini pesan buat teman-teman yang emang masih pingin kuliah tapi ada beberapa keraguan. Misalnya yang pertama itu banyak banget di lingkungan sekitar aku yang pingin kuliah tapi keterbatasan biayanya ada dan sebagainya. Itu teman-teman perlu ketahui bahwa ternyata di luar sana tuh banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman raih, bisa teman-teman ambil untuk untuk menyokong dan juga membantu biaya perkuliahan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau kuliah tapi risau tentang biayanya, silahkan cari-cari informasi karena banyak banget, sekali lagi benar-benar banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman dapetin. Jadi teman-teman jangan risau, yakinkan orang tua dan juga yakinkan diri sendiri kalau misalnya emang sepingin itu buat kuliah. Jadi silahkan cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah kalau misalnya tadi ada yang masih ragu nih, mau kuliah tapi nanti nikahnya kapan ya, atau takut dicemooh sama orang lain, itu menurut aku it's okay sih, ambil aja setiap kesempatan yang teman-teman punya, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali nih. Coba ya pikir aja kalau misalnya sekarang teman-teman tuh bingung mau kuliah atau enggak, bingungnya sampai 2 tahun nih. Nah teman-teman tuh udah melewatkan waktu 2 tahun itu untuk cuman mikir doang. Jadi ya kenapa kita nggak mulai dari awal gitu. Masalah omongan orang lain kan yang ngejalanin ya diri kita sendiri, yang lain cuman bisa komentar. Ya kita perlunya cuman dengerin komentar yang baik-baik aja, dan komentar yang buruk tuh ya udahlah nggak usah didengerin dan sebagainya. Itu aja usaha dari aku. Semangat buat teman-teman semuanya dan semoga sukses semuanya. Nah itu tadi Besti closing statement atau ya motivasi, bisa dibilang motivasi sih, soalnya kayak aku juga terinspirasi gitu. Kayak masalah ekonomi yang menghalangi kita buat meraih cita-cita itu sekarang udah nggak zaman gitu ya. Soalnya kalau kita mau mau berusaha untuk mencari informasi, kita tuh bisa banget dapat kayak beasiswa di luar sana. Kalian mau pilih yang di luar negeri atau di dalam negeri tuh udah banyak banget, bener ya Happy ya? Iya betul. Nah terus kalian nggak usah risau lagi nih, nggak usah mikirin omongan orang. Yang ngejalanin tuh kalian, kalau misalnya nanti kalian sukses, itu pun yang ngerasain juga kalian gitu loh. Jadi nggak usah mikirin omongan orang lain, apalagi yang negatif gitu ya Happy ya? Ya betul. Sama mau nambahin satu lagi Uswa. Boleh banget nih. Kayak yang tadi udah disinggung Uswa juga, bahwa semakin kesini persaingan di dunia kerja, di dunia industri itu sangat-sangat ketat teman-teman. Jadi dimana kita juga berlomba-lomba untuk meraih atau menambah pengetahuan sama keterampilan yang memang seharusnya kita miliki, itu juga penting banget. Jadi ya semoga itu jadi satu pertimbangan buat teman-teman yang masih ragu apakah mau melanjutkan pendidikannya atau tidak. Gitu Uswa, sekian. Wow. Ih gila nih, aku tuh padahal ngobrol cuma sama temanku, tapi kayak aku merasa tergugah juga. Gila. Oke Besti, makasih banget udah mau dengerin sampai sejauh ini, sampai akhir. Nah nggak kerasa ya kita udah ngebahas panjang lebar gitu tentang perjuangannya Happy dulu waktu mau masuk UGM, terus kayak kehidupan kuliahnya kayak gimana, dan banyak banget kayak motivasi dan poin-poin yang terselip di pembicaraan kita tadi. Nah silahkan Besti di rumah bisa ambil sisi positifnya dan informasi yang kami obrolin tadi. Besti, oke, makasih banyak ya sekali lagi. Cukup sekian video kali ini, semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Bye-bye. Dadah.